Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita ketemu lagi. Ini materi ke-6, materi terakhir sebelum UTS tentang Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Nanti kita baca cepat aja ya, biar nggak lama-lama kita kuliahnya maksimal 1 jam lah, jam 5. Ya, ini tentang 4 pilar kerangka literasi digital yang sudah dibahas di awal dulu ya. Ada digital skill, digital culture, kemudian digital ethic, dan digital safety. Tidak perlu saya terangkan lagi ya, ada di file materi kedua kalau nggak salah. Nah, Undang-Undang ITE. ITE itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi transaksi itu bukan cuma transaksi uang ya, tukar menukar uang, tapi tukar menukar informasi elektronik, tukar menukar dokumen elektronik seperti email, berbalas email, kemudian ya pokoknya informasi dan dokumen-dokumen elektronik itu diatur dalam Undang-Undang ITE. Sejarah awalnya Undang-Undang ITE itu karena perkembangan teknologi elektronik dan internet ya yang membuat apa namanya kita bisa mengakses apapun itu informasi di dunia maya, membuat meningkatnya produktivitas konten di dunia maya. Dengan surplusnya informasi ataupun dokumen elektronik, orang bebas bikin konten, ya, bikin video, posting kata-kata dan seterusnya, menjadi awalan dirancangnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Awalnya dirancang pada tahun 2003, zamannya berarti Bu Megawati ini ya, oleh Kementerian Kemkominfo, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Rancangan Undang-Undang ITE atau RUU ITE pada awalnya diberi nama Rancangan Undang-Undang Informasi, Komunikasi, dan Transaksi Elektronik. Atau RUU IKT yang dirancang oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan tim dari universitas yang ada di Indonesia, 4 ITB, UI. Awalnya begitu ya. Nah, tahun berganti presiden, tahun 5 September 2005, secara resmi Pak SBY menyampaikan RUU ITE kepada DPR. SBY menunjuk Dr. Sofyan Jalil, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Muhammad Andi Matalata, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU ITE tadi dengan DPR RI. Nah, ini nanti dibaca saja ini sejarahnya ya. 2005, 2007 pembentukan TAD. TAD itu tim antar departemen eh,
Ini ya dibaca aja ntar ya. Bulan Desember 2006, 2007. Nah, finalnya di tahun 2008 ya. 25 Maret 2008, 10 fraksi di DPR menyetujui rancangan Undang-Undang ITE untuk diterapkan menjadi undang-undang. Presiden SBY menandatangani naskah Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 ya, dimuat dalam lembaran negara nomor 58 tahun 2008 dan tambahan lembaran negara. Nah, ini Undang-Undang ITE seperti ini ya kurang lebih ya. Kalau kita buka ini dokumennya kurang lebih ada 38 halaman ya. Disahkan di Jakarta tanggal 21 April 2008. Sekitar 17 tahun yang lalu ya. Ini nanti dicari aja di internet banyak. Ini ada pasal-pasalnya, ada beberapa poin yang mengatur tentang informasi transaksi elektronik ya. Nah, dasar pembentukan Undang-Undang ITE ini nanti dibaca juga ya. Pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Keempat, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keenam, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Beberapa, beberapa poin tentang Undang-Undang ITE yaitu pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global ya. Karena orang begitu mudahnya mengakses informasi secara luas ya, secara luas terbuka ya. Kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua.
karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Jadi dengan berkembangnya IT, ya itu ada plus minusnya, ada keuntungannya, juga ada titik lemahnya. Nah, makanya dengan dibuatnya Undang-Undang ITE ya tadi ya untuk memagari, untuk membatasi supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan apa namanya perkembangan IT yang begitu pesat. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Hukum cyber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Ini bagian-bagian undang-undang ITE ada 13 bab dan ada 54 pasal ya. Ada 13 bab dan 54 pasal. Ya, ada 54 pasal ya dalam 38 halaman PDF ini ya. Nanti bisa dibaca ntar. Belum berhasil dengan si yang Pokari. Ya. Nah, Pokari udah selesai berarti. Ini ya ada 14 ada 14 bab dalam 54 pasal. Nanti bisa dibaca sendiri dokumennya ya. Tidak perlu dihafalkan. Permasalahan hukum terkait Undang-Undang ITE. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Nah, penerapan Undang-Undang ITE secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ITE ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan, atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya. Sengaja menghalangi agar informasi yang dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan atau pemerintah daerah.
Ini contoh, contoh kasus salah satu ini ada dua contoh kasus Undang-Undang ITE yang hebohkan netizen. Satu, Prita Mulyasari. Kasus Prita Mulyasari diawali dengan tersebarnya surat elektronik Prita yang berisi tentang keluhan pelayanan dari Rumah Sakit Omni Internasional. Kasus yang mencuat pada tahun 2009 ini merupakan salah satu kasus pertama yang menonjol yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Prita diganjar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang distribusi informasi atau dokumen elektronik, ya, menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memuat kebencian atau pencemaran nama baik dan sempat diganjar selama 3 pekan di penjara khusus perempuan di Tangerang. Jadi karena yang bersangkutan itu apa namanya men- menyebarkan menyebarkan apa kekurangannya rumah sakit, ya, di media. Nah, itu kena kena pasal, ya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, diganjar selama 3 pekan di penjara Tangerang, ya. Yang nomor 2 ada namanya Ariel Noah. Ariel Noah itu atau Ariel Peter Pan yang kena kasus video sur. Itu Ariel Noah dijerat dengan Undang-Undang ITE karena terbukti membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi. Hakim kemudian memvonis Ariel Noah 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta. Nah, itu contoh ada 2 kasus, ya, tentang jadi menyebarkan informasi atau dokumen yang elektronik yang tidak sesuai dengan koridor. Video-video, postingan kata-kata, narasi-narasi yang tidak sesuai, yang diatur dalam 54 pasal di Undang-Undang ITE nanti akan kena sanksi pidananya, ya. Nah, itu maka itu semua itu diatur. Tidak boleh kita asal dengan tadi, ya, dengan borderlessnya, dengan terbukanya dunia maya, kita bebas mau ngapain, ya, mau kirim video, mau kirim postingan kata-kata. Nah, itu supaya ada batasannya, maka ya tadi ada Undang-Undang ITE. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang coba diskusi ini. Diskusi sekitar, tolong diskusi, diskusi nggak bisa, ya, karena kan pada beda. Kalau ada yang satu ruangan, ya, satu ruangan lagi bareng, silakan diskusi, nanti kita bahas. Coba diskusikan dengan temannya, kalau di situ ada temannya. Nah, ada 2 sisi menyikapi lahirnya Undang-Undang ITE. Satu sisi memberikan perlindungan hukum dalam tata kelola informasi elektronik. Orang dibatasi, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan seterusnya, ya. Di sisi lain, membatasi produktivitas dan kebebasan berekspresi ataupun berpendapat. Orang nggak bisa terlalu bebas berekspresi. Mau ngomong, mau posting, bikin narasi di internet itu, waduh, takut nih. Nanti jangan-jangan kena undang-undang ITE nih. Nah, gitu kan. Jadi membatasi kebebasan mereka berekspresi. Satu sisi, ya, ada pembatasan, orang dilindungi hukum dalam tata kelola informasi elektronik atau dokumen elektronik. Di sisi lain, orang jadi dibatasi kebebasan berekspresinya ataupun kebebasan berpendapatnya. Nah, coba 10 menit, silakan 10 menit didiskusikan dengan teman kelasnya. Juga mungkin nanti perlu dicari contoh kasusnya, kira-kira
Satu sisi tadi yang memberikan perlindungan hukum itu apa? Kemudian satu sisi yang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat itu apa? Ya, sekitar 10 menit ya. Ini kalau udah lama baru ngisi berarti, baru berhasil. Nikahnya udah lama. Oke. 5 tahun lalu apa ya? Oke. Cuman emang anaknya ini bu, percaya masih muda masih bocah. Tapi emang orangnya ini apa? Oke, sudah cari jawabannya ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Adila, Adila. Ada Adila? Tadi Sudah dapat apa? betulnya? Ada yang sudah dapat? Anugerah novel?
Masih nyari, Pak. Si nyari. Yasmin, Yasmin, Aulia Yasmin. Belum, Pak. Ada yang sudah dapat? Hamidah Kalsum. Ada Hamidah Kalsum. Ada Pak, hadir Pak. Coba jelaskan. Coba Hamidah jelaskan. Maaf Pak, belum ketemu Pak. Belum ketemu atau belum nyari? Izin Pak, belum ketemu. Belum ketemu. Ada yang sudah? Wisnu, Wisnu udah belum? Belum, Bapak. Nur Soliha Lagi sementara nyari, Pak. lagi nyari. Saya dapet Pak. Siapa ya? Alisa tapi dari Google Pak, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Oh, oke. Apa? Coba. Jadi ini contohnya kan Pak. Ya. Nah, contohnya itu yang saya baca. Jadi ada satu kasus, ada korban kayak korban pelecehan gitu kan Pak. Terus yang ngelecehin itu kepala sekolahnya. Sama si korbannya ini sebenarnya direkam Pak topik pembicaraannya kan, direkam diam-diam topik pembicaraannya. Terus sama rekan kerja yang ngerekamnya ini disebarlah. Sebenarnya awalnya korban ini tuh nggak berminat untuk nyebar gitu loh Pak, nyebar ke internet. Tapi sama rekannya tuh disebar Pak. Nah jadilah tersebar luas. Terus sebentar. Oke, akhirnya disebar luas. Cuman gara-gara si kepala sekolahnya ini yang pelakunya ini dia nggak terima disebar luas kayak gitu. Akhirnya pelakunya ini tuh ngancem dengan UU ITE, Pak. Akhirnya divonislah si yang korbannya ini. Bukannya dia tuh malah dilindungi karena korban pelecehan, tapi dia malah kena vonis, Pak. Cuman karena memang akhirnya karena viral, dibantu sama presiden infonya, dibantu sama presiden, terus akhirnya ya udah vonisnya tuh diangkat gitu. Begitu deh, Pak. Jadi gara-gara UU ITE ini sebenarnya bisa jadi kayak kita yang sebenarnya nggak salah itu bisa kena ancaman juga gitu loh Pak kalau misalnya udah berhubungan sama internet. Tadi kepala sekolah Mm-mm. sama si A ya Iya. berbicara. Hmm. Ngomongin apa itu? Nggak Ya tahu. nggak tahu saya Pak. Tapi infonya kalau misalnya dari internet tuh kayak kepala sekolahnya tuh ngelecehin yang A itu loh Pak. Ini terus itu melecehkan apa? Verbal apa video apa bagaimana? Kurang tahu tapi kayak verbal ya Pak. Kepala sekolah melecehkan si A. Terus si B ngapain? Si Nah, B, si B ini dia nyebarluaskan gitu Pak. kalau si A dilecehkan oleh kepala sekolah. Iya rekamannya pokoknya rekamannya disebarluaskan gitu lah Pak. Heeh. Itu rekaman apa? Rekaman suara apa rekaman video? Pas saya jujur saya kalau misalnya baca dari sini tulisannya rekaman doang, rekaman percakapan. Oh, kayaknya Oh, audio deh, Pak. cakapan. Mm-mm. Sama si B disebarkan di internet. Terus Ya, tadi gimana? Terus tadi gimana? Si A? terus ya udah si kepala sekolahnya tuh nggak terima, Pak. Oh, ya Kayak terus gitu. Kenalah UU ITE gitu, Pak. yang kena si B. Yang kena si A. Hah? Yang kena si A. Iya, yang kena si A. Nah, terus tadi akhirnya endingnya si A dibantu presiden sehingga Sehingga dia tidak divonis lagi gitu, oh, Pak.
Oh, gara-gara si B, si A kena gitu ya. Iya gitu, Pak. Oh, dia sebenarnya korban. Iya betul Korban, sekali, Bapak. si A korban viral oleh si B. Justru malah si kepala sekolah melaporkan justru ini ya. Mungkin karena Oh, percakapannya itu menurut si kepala sekolah itu bersifat pribadi mungkin ya, Pak ya. sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Dia sudah korban, korban lagi gitu. Gitu ya maksudnya Ya, ya. seperti itu, Bapak, mungkin. Oke, terima kasih Alisa. Yang laki-laki, siapa yang sudah? Saya Pak, Ya, silakan Maulana, gimana? ini Pak, kalau yang memberikan perlindungan hukum itu paling saya ambil sisi positifnya itu ini Pak, di kasus penipuan online Pak, di e-commerce gitu Pak pokoknya. Nah itu kan dari UU ITE itu kita bisa melaporkan kasus-kasus penipuan online. Yang sebelumnya sebelum ada UU ITE mungkin itu kayak apa ya? Mungkin aparat penegak hukum itu bingung juga gitu Pak apa yang harus mereka lakukan karena belum ada UU ITE. Terus yang kebebasan berpendapat itu Pak itu yang kasus-kasus kalau nggak salah ini Pak pada saat maraknya itu zaman-zaman COVID itu Pak dengan dalih somasi kalau nggak salah Pak. Jadi banyak komika ataupun entertainer itu terkena somasi gitu Pak. Karena menyindir pemerintah. Kenapa Pak? Karena menyindir pemerintah gitu maksudnya. Iya betul. Dan dilaporkannya itu melalui UITE lalu dengan dalih somasi Pak. Oh, iya, iya, iya. Kalau sekilas ya, saya juga tidak terlalu nyimak jauh ya. Ada, ini saya ingat kata-kata tadi Maulana bilang somasi ya. Ada yang suka nonton Metro TV Midnight Live ya. Ada tahu? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu program Midnight Live ya, Metro TV. Ada yang tahu? Nggak ada ya? Enggak Kurang Pak. tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Enggak, Pak. Wah, kurang gaul nih. Kayaknya jarang lihat berita kayaknya nih. Oh ya Nggak sudah. punya TV, Pak, di sini. Sama, saya juga nggak punya TV. Kan lihatnya di video di YouTube. Di YouTube-nya Metro TV. Itu ada segmen acara gitu, kayak program acara gitu. Jadi yang saya lihat sekilas agak keren juga nih Metro TV. Dia yang kalian tahu kan, yang kita tahu, kalau pembawa acara, news anchor atau pembawa acara berita itu kan dia kan formal, kata-katanya rapi, gitu kan. Tapi ini enggak, kalau kalian coba ntar kalian nanti silakan atau sekarang silakan browsing di YouTube-nya Mid Live Metro TV itu. Yang hostnya cowok ya Pak? Ya, si Valentinus Reza itu membawa berita, news anchor, jadi komika menyamar news anchor gitu. Jadi dia membaca berita tapi seperti komika, dia sindir sana, sindir sini gitu. Coba aja kalian lihat di YouTube tuh. Valentinus Reza atau dia programnya itu Midnight Live Metro TV. Jadi baca berita tapi nyindir gitu. Ya, nyindir pokoknya kayak IKN sepi tapi yang ramai beritanya gitu-gitu ya. Ya bahasa-bahasa komika lah, kayak komika gitu ya. Kemudian apalagi ya, banyak lah masalah MBG, makan gizi gratis, macam-macam lah. Itu kan nyindir sana sini, sampai juga kemarin nyindir Prabowo itu kan. Akhirnya kayak ada yang mensomasi gitu. Tapi kayaknya nggak sampai dilaporkan, nggak sampai lanjut berujung ke undang-undang atau pasal atau apa ya, karena memang tidak melanggar sih. Jadi ada pihak yang merasa tidak senang dengan gaya penyampaiannya yang
menyampaikan berita dengan menyindir sana, nyindir sini gitu. Dengan bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa apa namanya? Satire-satire gitu ya. Satire-satire, mensomasi. Tapi ya next saja ya. Contoh nih, contoh. Jadi seakan-akan kebebasan berekspresi, menyampaikan berita dengan ekspresi yang beda, itu dibatasi gitu loh. Tapi itu enggak lah, itu cuman ini kok, cuman gertakan saja kok. On your own time. Yang ini nih. Selamat malam, selamat datang di Midnight Live. Jakarta keren kalau nggak ketangkep. Aumania mana suaranya? Belum pernah kan Langsung ya saja kita mulai orang inilah berita dengan Midnight gaya seperti ini. Belum pernah kan? Ini anti mainstream ini. Jadi news anchor wawancara berita tapi dengan Iya, ada 3 logika. informasi menarik hari ini yang sudah kami rangkum. Informasi pertama datang dari Jakarta yang bikin kaget. Bukan karena dapat kejutan ulang tahun dari gebetan, tapi kejutan dari pajak bahan bakar kendaraan. Dan kali ini nggak cuma rakyat yang kaget, tapi gubernurnya juga ikut kaget. Ayam. Bisa aja saya. Aturan soal pajak bahan bakar kendaraan bermotor alias pajak BBM di Jakarta sebenarnya udah diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut dari aturan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak aturan sampai muncrat saya. Jadi Pemprov DKI Jakarta jadi sedikit tidak formal kan. Yang tadi kita bilang kan, yang kita tahu kan kalau orang baca berita, news anchor itu kan formal, duduk gitu kan, nggak boleh belepotan ngomongnya. Ini kan seperti orang ini kan, orang bergurau gitu kan. Nah ini kekinian dia. Sempat kemarin dapat somasi itu kan. Namanya kan Valentinus Resa ya. Disomasi. Karena ada pihak yang merasa tidak tidak senang ya dengan gaya penyampaian seperti itu. Gaya satire dia menyinggung. Nah, jadi kebebasan berekspresi yang tadi dibilang ya, menyampaikan berita dengan gaya yang beda itu dibatasi. Tapi ini nggak apa-apa, ini nggak kena apa-apa kok, cuman orang nggak suka aja. Oke, lanjut ya. Lanjut. Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Pada 17 Oktober 2022, terdapat 76 pasal yang tercantum dalam Undang-Undang PDP dan para pihak seperti pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, serta pihak lainnya yang terkait dengan pemrosesan data pribadi wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan data pribadi berdasarkan undang-undang paling lama 2 tahun sejak diundangkan. Nah, ini ntar dibaca aja.
Undang-Undang PDP itu Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Di filenya ini ada sekitar 50 halaman. 50 halaman dokumen PDF itu ada 76 pasal. 76 pasal. Ada 76 pasal dalam 50 halaman ya, Undang-Undang PDP. Nanti silakan dibaca ya, kalau ada waktu silakan dibaca-baca ya untuk dipahami. Oke, saya rasa itu saja materi kita hari ini. Jadi nanti UTS-nya ya sampai sampai materi terakhir ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, kita absen aja, kita absen ya. Pertemuan 18. Saya panggil dibuka kameranya. Kelas C dulu ya. Cindy Rosari Saragi, ada? Hadir, Bapak. Mana wajahnya Cindy Rosari Saragi? Ditampilkan wajahnya. Jangan-jangan yang kuliah orang lain gitu. Mana Cindy? Iya, Bapak. Mana kameranya? Oke. Saya juga belum hafal nama-nama kalian nih. Felicity. Udah sehat belum Felicity? Hadir, Pak. Kamu tadi sakit ya? Iya, saya diare, Pak. Udah sehat, udah minum obat. Oke. Iya. Kasih, Pak. Galuh Ade Pangestu. Galuh Ade Pangestu. Maulana Aditya Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Farhan Fahrudin. Farhan Fah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana kameranya Farhan? Oh, Ya, Pak. lagi jalan-jalan sore. Enggak, Pak, ini ada ini, Pak. Deslia Fitria Nurhadi. Udah sehat? Terus ada sakit ya? Nazwa Adelia. Sah. Hadir, Sakit, Pak. Pak. Elizabeth. Hadir, Pak. Dian Marhamah Lubis. Dian Marhamah Lubis. Hadir, Pak. Hadir. Mana wajahnya? Ditampilkan wajahnya. Bapak Galuh hadir. Bentar, Pak. Sis Maulana Afan. Sis Maulana Afan.
Salwa Maaf Adis. Pak, kamera saya nggak bisa Pak. Oke, Salwa Adisa Putri. Salwa Adisa Hadir, Putri. Pak. Hadir. Yusuf Habibi. Hadir, Pak. Sumaya Nurlaili. Sumaya Hadir Pak, hadir. Nurlaili. Hadir. Mana Hadir wajahnya? Pak. Mana wajahnya? Oke. Raisa Saya udah Nismara. on cam Pak. Oke. Oke. Raisa Nismara Putri. Raisa Nismara Putri. Hadir Pak, hadir Pak. Anugerah Naufal Samanda. Hadir, Pak. Doni Maulana Putra. Hadir, Pak. Masih hitam. Di mana nih kamu nih? Dalam Bapak rumah. Galuh hadir. Di kamar, Pak. Wah, kok gelap begini? Kamar kos, Pak. Oh ya, lampunya mati, Pak. Oh, oh iya iya. Elisa Sofiola. Hadir Pak. Oke. Alfian Satrio. Hadir, Pak. Zaki Permana. Hadir, Pak. Givari Tali Taibal Jais. Givari Hadir, Taibal Pak. Jais. Hadir, Pak. Gimari, Pak. Sama-sama ya mukanya ya. Saya jadi nggak hafal ya. Mukanya mirip-mirip Zaki. Zaki mana di mana? Zaki mana Zaki? Zaki kok mirip Zaki mukanya? Saya, Pak. Ini Pak Gifari, Pak. Emang Beda orang, Pak, beda orang. Beda orang ya. Jaki emang mirip-miripin, Pak. Oh, ya sudah. Ahmad Rayyan. Tadi pagi nggak ada ya? Iya ada nggak? Ahmad Hadir, Rayyan. Pak. Oke. Hadir, Pak. Abi Sultani. Hadir, Pak. Nah, ini kok banyak yang botak ya? Emang kenapa ya? Lagi dicukur ya? Seragaman, Pak. Oh, berarti kita besok sama ya? Saya juga mau cukur gitu, besok. Mungkin minggu depan kali. Bentar kita seragam ntar gitu. Zahra Irsanti. Zahra Irsanti. Dia Syahidah. Hadir Pak. Aulia Zelfi Putri Domnovan. Hadir Pak. Muhammad Adit Saputra. Bapak izin Galuh hadir. Muhammad Adit tidak ada. Siapa yang mau dipanggil? Galuh, Pak. Bapak, izin Pak Raja juga hadir, Pak. Galuh. Mana Galuh? Ini, Bapak. Oh, tadi kemana Pak, dia? Izin, Pak. izin hadir. Siapa? Iya sabar, ini kelas C. Sabar, sabar, sabar. Ini C42. Kelas A. Adila. Mana Adila masih ada? Hadir Bapak. Oke. Alisha Ziza. Hadir, Bapak. Iya, kamu WA saya nggak dibalas ya. Vincentius Nathanael. Hadir, Pak. Oke. Alia Nazwa. Hadir Pak. Ada yang di pantai, ada yang di bulan. Saldi Artisadi. Hadir, Pak. Nurfania Sari. Hadir Bapak. Mana mukanya? Jangan separuh-separuh dong. Jangan-jangan ntar muka orang tuh. Mana? Hadir Bapak saya. Oh, jangan sepotong kepala mukanya. Tiffany Rahma. Tiffany hadir Pak. Tiffany. Oke, Rafa Naura Aleza.
Hadir, Bapak. Oke, Dodi Alfayet. Hadir, Pak. Halo. Dodi, sore-sore kuliah, Dot. Nggak main bola, enak main bola, Dot. Elviana Rafila Dewi. Hadir, Elvi, Pak. wah di mana nih? Lagi di jalan-jalan sore. Azhara Nara Sabdarifai. Azara hadir, Pak. Azhara Husnul Khotimah. Khatimah. Husnul hadir, Pak. Oke, Nur Solihah. Hadir, Bapak. Oke. Azka Hibrizi, udah sehat belum? Aska hadir, Pak. Udah sehat? Udah sehat? Dia Marsinta. Hadir, Pak. Wisnu Yudhoyono. Hadir, Pak. Valerina Makfira. Hadir, Pak. Valerina. Virus Hadir, Pak. Naila Aurelia. Naila Aurelia. Hadir, Pak. Oh, Cantik Dara Puspita. Hadir, Pak. Muhammad Raja. Hadir, Pak. Sabina Safia Malia. Hadir, Bapak. Shannon. Sakit ya? Hadir, Pak. Udah sehat kamu? Belum, Pak. Ya, lekas sembuh ya. Semua yang sakit lekas sembuh ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Mau UTS loh. Jangan lupa makan. Dimas Andrian. Hamidah, Hamidah. Hamidah Kalsum. Hamidah Hamidah Kalsum. hadir, Pak. Oke. Dimas Andrian. Dimas Andrian. Brandon Akbar. Hadir, Pak. Aulia Yasmin. Hadir, Bapak. Asrika Mawada Warohmah. Hadir, Pak. Revanza Hadir, Pak. Saha. Hadir, Pak. Saha. Iya, ini banyak yang pada cukur begini ya. Emang lagi disuruh apa ya? Ki Agus Muhammad. Hadir, Pak. Oke. Arsenal. Hadir, Pak. Arsenal bisa membantai Madrid. Mantap, Zidane Pak. Ardiansyah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini juga sama cukurannya. Emang emang ini ya, emang disuruh cukur begini ya? Apa, Pak? Kok pada sama semua cukurannya? Pada potong pendek. Iya, Pak. LDKM, Pak. Oh, LDKM, pantesan. Ntar saya temenin ya. Saya juga minggu depan mau cukur pendek kayaknya. Oh ya, Udah, Pak. Siap, Pak. udah bosan gondrong. Gitsa, Gitsa. Hadir, Pak. Dasya Zulina Wahyu Safira. Hadir, Bapak. Oke. Oh iya Pak, itu untuk Dimas tadi karena gangguan internet dia gak bisa join lagi Pak. Tapi sebelumnya dia join Pak. Oh gitu. Iya Pak, ada di grup katanya Pak. Ya, ntar suruh WA ya. Bapak yang kelas C, Pak. Oke, sudah semua ya. Terima kasih. Selamat. Kelas C. Pak, izin, Pak. Saya kelas C Zahara, Pak. Berapa? Ada yang belum dipanggil? Ada, Pak. C, Pak. Siapa? Zahara.
Hadir, Pak. Zahara. Mana sis? Sis mana sis? Sis Maulana? Ada sis Maulana? Zahara. Ya. Adit Saputra? Tidak ada. Sis Maulana? Hadir, Pak. Mana wajahnya? Bentar, Pak. Hmm. Hadir. Nah, gini kan Hadir. ganteng kan? Oh, semua yang LDKM disuruh cukur gundul ya. Oke, udah semua ya? Iya, Pak. Udah semua? Terima kasih. Selamat sore. Jaga kesehatan ya. Minggu depan udah UTS ya. Masih minggu depan lagi ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama.